Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 19 bulan Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun at-tatbiqu fir ruku'. Bab tatbiq di dalam ruku'. Tatbiq adalah mengumpulkan dua telapak tangan dan meletakkannya di antara dua paha ketika ruku'. Tatbiq adalah mengumpulkan dua telapak tangan. Jadi dua telapak tangan dikumpulkan seperti ini. Kemudian diletakkan di antara dua paha ketika ruku'. Ini namanya tatbiq. Pernah dengar enggak? Hah? Tasbih itu. Ini tasbih. Tatbiq. Tatbiq. To. Di situ kan ada babnya apa? Tatbiq. Ya, tatbiq. Telapak tangan digabungkan, kemudian diletakkan di antara kedua paha, dikempit. Seperti ini. Keruku. Ini dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Setelah itu dihapus. Setelah itu dihapus. Oh, ternyata dihapus. Iya. Tapi penting mengetahui ilmu. Tatbik seperti ini ha. Ini tatbik. Ada foto terus juga. Iya. Jadi gini, tangan digabungkan, kemudian diletakkan di itu seperti ini. Ini ruku. Awalnya seperti ini. Para sahabat dahulu seperti ini kalau bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Setelah itu dihapus menjadi jelas ya, yang sebelah kiri jelas ya. Iya, intinya kayak gitulah. Ini seperti ini, dia diletakkan di paha. Ini namanya tatbiq. Awal mula Islam diamalkan, kemudian setelahnya dihapus. Kita baca hadisnya. Anil Aswad wa Alqamah qala. Dari Aswad dan Alqamah, keduanya adalah ulama dari kalangan tabi'in, berkata, Ataina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi darihi. Kami mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di rumahnya. Faqala asalla haula'i khalfakum. Apakah mereka salat di belakang kalian? Qulna la, kami menjawab tidak. Qala faqumu fasallu. Abdullah bin Mas'ud berkata, faqumu fasallu. Bangkitlah dan salatlah. Walam ya'murna bi adanin wala iqamatin. Beliau tidak memerintahkan kita untuk adzan dan iqamah. Lebih utama setiap salat ada apa? Adzan dan iqamah. Qala wa dhahabna linaquma khalfahu. Kemudian dua orang ini berdiri di belakang Abdullah ibnu Mas'ud. Fa akhadha bi aidina faja'ala ahadana an yaminihi wal akhar an shimalihi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menarik kami. Sebagian kami berdiri di samping kanannya dan sebagian kami yang lain di samping kirinya. Jadi ini sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud. Salat kalau makmumnya dua, berdirinya di mana? Di mana berdirinya? Di belakang. Tapi ini ijtihad beliau. Ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud yang menyelisihi mayoritas para sahabat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berijtihad. Kalau makmum dua, kalau makmum satu di sebelah kanan imam. Kalau makmum dua dibagi rata. Kanan satu, kiri satu. Iya, imam di tengah-tengah. Nah, seperti ini berdirinya. Ini menyelisihi sunnah dan juga menyelisihi keumuman kaum muslimin. Alhamdulillah, kaum muslimin mereka mengamalkan kalau makmumnya dua berdiri di belakang apa? Imam. Ini masyhur. Tapi demikian.
Jadi seorang ulama apabila berijtihad lalu ijtihadnya sesuai sunnah mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Kalau keliru mendapatkan 1 pahala. Kemudian qala falamma raka'a wada'a aydiyana ala rukabina fadaraba aydiyana wa tabbaqa baina kaffaihi thumma adkhalahuma baina fakhidaihi. Ketika kami ruku, 2 orang tadi, ya Aswad dan Alqamah, meletak kanan di lututnya. Falamma raka'a wadana aydiyana ala rukabina fadaraba aydiyana. Abdul bin Mas'ud memukuli tangan kita. Jangan seperti itu. Kalau ruku hendaklah tatbiq. Jadi menurut Abdullah bin Mas'ud kalau ruku, jadi siapa yang fanatik madhabnya Abdullah bin Mas'ud, kalau ruku tidak meletakkan tangan di lutut, tapi tangan digabungkan seperti ini, kemudian diapit di antara 2 paha seperti ini. Wa tabbaqa baina kaffaihi thumma adkhalahuma baina fakhidaihi. Ini rukuknya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di sini Syekh Albani rahimahullah mengomentari, wa'lam anna fi hadzal hadis umuran lam yastamir amalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha fawajaba bayanuha. Ketahuilah pada riwayat ini terdapat perkara-perkara yang tidak dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus, maka wajib menjelaskannya. Yang pertama, wukuful isnain anil yaminil imam wa yasarihi. 2 makmum berdiri di samping imam kanan dan kiri, ini menyelisih sunnah. Wa sunnah an yaqifa khalfahu. Sunnah itu kalau makmum 2 berdiri di mana makmum ini? Di mananya imam? Di belakangnya imam. Kalau makmumnya 1, samping kanannya apa? Imam. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, at-tatbiq. As-sunnah al-akhdhu birrukab kama fil babil ad. Sunnah itu tangan menggenggam lutut ketika ruku, tidak tatbiq. Adapun tatbiq awalnya dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi setelahnya sudah dilarang oleh beliau. Tatbiq ini awalnya dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melarangnya. Artinya hukumnya apa? Mansukh. Kemudian yang ketiga, al-adzan wal iqamah liman sami'a nida. Adzan dan iqamah, walaupun di masjid ini katakan sudah mendengarkan adzan dari masjid yang lain, tetap setiap sholat apabila dikerjakan sholat di masjid ini tetap ada adzan dan apa? Iqamah, masing-masing adzan. Adapun Abdullah bin Mas'ud di sini mengatakan tidak perlu adzan. Maka Syekh Albani mengomentari yang ketiga, al-adzan wal iqamah. Tetap disyariatkan adzan dan iqamah walaupun kita mendengarkan adzan di masjid yang lainnya. Jelas ya? Demikian. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada seorang ulama pun yang menguasai semua sunnah. Tidak ada seorang ulama pun yang menguasai semua sunnah. Abdullah bin Mas'ud juga berpendapat kalau sekiranya seseorang itu junub, ini hadis di Bukhari, sekiranya junub kemudian tidak ada air,
tidak ada air, tidak boleh sholat sampai menjumpai air. Ini ijtihad beliau dan juga ijtihadnya Umar ibnul Khattab. Jadi menurut Umar atau menurut Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya tayamum kalau tidak ada air bagi siapa yang hadas kecil. Kalau hadas besar, sekiranya tidak ada air, ya tunggu sampai ada air. Nah, kalau nggak ada air sampai berhari-hari ya apa? Jelas ya. Maka terjadi perdebatan sengit antara Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Abu Musa al-Asy'ari memiliki dalil. Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an. Kalau tidak ada air, mencakup hadas kecil dan hadas apa? Besar. Dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Intinya para sahabat pun kadang-kadang melakukan amalan yang pernah dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka belum mengetahui kalau amalan tersebut ternyata sudah apa? Mansukh. Contoh yang lain, Abu Talha itu sahabat yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha itu kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, Abu Talha ada. Saking cintanya Abu Talha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Talha kalau sedang berpuasa turun hujan, beliau langsung mangap gitu ya. Iya menadakan, ini tidak apa-apa ini halal, soalnya langsung dari langit katanya. Ijtihad beliau. Bahkan turun hujan es dimakan, diimut, nggak batalkan puasa itu. Menyendiri, menyelisihi semua atau hampir mayoritas para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi pada riwayat ini Abdullah bin Mas'ud melakukan 3 perkara yang kurang sesuai sunnah. 3 perkara di sini. Yang pertama tatbiq. Kalau ruku tatbiq. Jelas ya tadi ya, tatbiq. Mengempit ya. Mengapit. Yani meletakkan, yani telapak tangan ini dikumpulkan dulu, kemudian diletakkan di antara 2 paha. Ketika ruku ini namanya tatbiq. Ini sudah mansukh. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud sholat tanpa adzan dan tanpa apa? Iqamah. Jadi walaupun kita berada, katakan di masjid, di sini katakan kita mendengar masjid yang lain ada adzan di rumah, tetap di sini tetap adzan dan tetap iqamah. Kemudian yang ketiga di sini, apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud yang ketiga apa ya, ikhwah? Makmumnya 2. Iya, satunya di samping kanan, satunya di samping apa? Kiri imam. Padahal makmum 2 itu berdirinya di belakang imam. Kemudian kita lanjutkan. Falamma shalla, setelah selesai salat, Abdullah bin Mas'ud berkata, innahu sayakunu umara'u yuakhiruna salata an miqatiha wa yukhniqunaha ila syaraqil mauta. Akan datang pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan salat pada waktunya. Mereka mempersempit, artinya mengerjakan salat di waktu yang mepet dari habisnya waktu sholat. Anggap saja sholat asar jam berapa ini? Jam 3 kurang 1/4. Oh iya. Atau sholat duhur. Sholat duhur jam 3 kurang 1/4. Atau sholat asar jam 5 lebih 1/4. Nah, akan ada, dan ini terjadi di Bani Umayyah. Ini terjadi di Bani Umayyah. Mereka mengakhirkan sholat. Bahkan ada seorang ulama
yaitu Atha Ibnu Abi Rabah, sholat asar di saat khatib sedang khutbah Jumat sambil duduk. Sholat asar, khatib sedang khutbah. Lalu ini terjadi di beberapa khalifah dari Bani Umayyah, terutama Hajjaj. Sampai datang Umar ibn Ujan ya, pada teman-teman ya, barakallahu fikum. Sampai datang Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ditegur oleh Urwah karena Umar juga mengakhirkan waktu sholat. Ketika itu dia menjadi gubernur Madinah. Ditegur oleh Urwah. Urwah ulama hadis. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz, khalifah yang adil ini, mengoreksi lagi. Benar tak waktu sholat ini keliru? Akhirnya beliau mempelajari sampai pada akhirnya sholat kembali pada waktunya seperti kita ini. Ini salah satunya adalah jasa Umar ibn Abdul Aziz. Adapun khalifah sebelumnya mengakhirkan sholat dari waktunya. Demikian. Apabila turun hujan, sunnahnya apa? Membaca doa apa? Allahumma shayyiban nafi'a. Jadi dipraktekkan. Anak kita, kalau kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, suami mengingatkan istrinya, "Dek, kalau turun hujan sunnahnya apa?" Itu enggak apa-apa. Mas, kalau turun hujan sunnahnya apa? Apa yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca doa, Allahumma shayyiban nafi'a. Pinter, masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Jadi jangan anak-anak kecil saja yang diajari doa. Bapak pun tahu tapi jarang mengamalkannya. Jadi doa Allahumma langsung spontanitas. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali kepada pernyataan Abdullah bin Mas'ud, akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktunya. Fa idza ra'aitumuhum fasallu dalika. Jika kalian menjumpainya, salatlah kalian pada waktunya. Fasallu as-salata li waqtiha. Salatlah pada waktunya. Waj'alu salatakum ma'hum subhatan. Jadikan salat kalian bersama imam salat sunnah. Jadi kalau imam contohnya salat zuhur jam 3 kurang seperempat, ini mepet dengan waktu apa? Asar. Ya salatlah zuhur jam 12. Kemudian nanti salatlah bersama imam, niatkan salat apa? Salat sunnah. Demikian maksud Abdullah bin Mas'ud. Wa idza kuntum salasan fasallu jami'an. Jika kalian salat 3 orang, fasallu jami'an, salatlah berjamaah. Wa idza kuntum aktsara min dzalika falyummakum ahadukum. Kalau kalian 3, berdirinya jadi 1, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian 3, berdirilah jadi 1. Padahal sunnahnya kalau 3, 1 jadi imam, kemudian makmumnya di mana? Di belakang imam. Wa idza kuntum aktsar, jika kalian lebih dari 3, falyummakum ahadukum. Hendaklah salah satu di antara kalian menjadi imam. Wa idza raka'a ahadukum falyafrish dira'aihi ala fakhidaihi wal yajna wal yutabbik baina kaffaihi. Jika kalian ruku, kesimpulannya tatbiklah. Kalau kalian ruku, tatbiklah, artinya kumpulkan telapak tangan lalu letakkan di antara kedua paha. Faka'anni anzuru ila ikhtilafi asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arahum. Abdullah bin Mas'ud bercerita, aku ini seakan-akan masih melihat, yaitu perbedaan jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan demikian dan demikian. Kesimpulannya, Abdullah ibnu Mas'ud berpendapat tatbik ini masih dilakukan ketika rukuk. Padahal tatbik di dalam rukuk hukumnya mansukh. Wallahu taala a'lam. Bab berikutnya, babu wad'ul yadaini 'ala rukkabi wa naskhu at-tatbik. Bab meletakkan tangan di atas lutut. Ketika rukuk sunnahnya menggenggam lutut ini. Tangan diletakkan di lutut, digenggam dengan kuat. Dan tatbik hukumnya mansukh. Jadi tatbik di saat rukuk hukumnya dihapus. An Mus'ab ibni Sa'ad qala shallaitu ila janbi abi qala wa ja'altu yadayya baina rukbatayya faqala li abi idrib bi kaffayka ala rukbatayka. Mus'ab bercerita, aku sholat di samping ayahku, itu sahabat yang mulia Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kemudian Mus'ab bercerita, aku meletakkan kedua tanganku di antara lututku. Itu tatbik. Jadi yang baru datang tatbik ini seperti ini. Di sujud rukuknya gini. Aku meletakkan kedua tanganku di antara lututku. Jelas ya? Kemudian qala li abi idrib bi kaffayka ala rukbataika. Ayahku berkata, kalau engkau ruku, letakkan telapak tanganmu di atas lututmu, peganglah, cengkramlah. Qala tsumma fa'altu dzalika marratan ukhra fa daraba yadi. Dan aku sholat lagi. Aku meletakkan kedua tanganku di antara lututku lagi. Kemudian ayahku memukul tanganku. Wa qala inna nuhina an hada. Kemudian saat Ibnu Abi Waqqas berkata, kami dulu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, yaitu melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tatbik. Jadi awalnya dibolehkan, setelah itu dilarang. Karena ketika rukuk sunnahnya meletakkan tangan ini di atas apa? Di atas apa? Lutut. Kemudian wa umirna an bi an nadriba bil aquf ala rukab. Kita diperintahkan meletakkan tangan di atas lutut ketika rukuk. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, tatbik ketika ruku hukumnya mansukh. Mansukh artinya apa ya ikhwah? Dihapus. Tatbik ketika ruku hukumnya mansukhun, artinya hukumnya dihapus. Jadi ada syariat yang menghapus, ada syariat yang apa? Dihapus. Jadi diantaranya ini tatbik. Ini sudah tidak boleh diamalkan karena dihapus. Sudah dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya larangan fanatik kepada ulama. Larangan fanatik kepada ulama. Tidak boleh kita fanatik kepada ulama, kecuali kepada siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama itu tidak maksum. Kita mencintai para ulama. Kita mencintai sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kita mencintai semua para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi kita tidak boleh fanatik kepada satupun dari para sahabat, apalagi para ulama. Kemudian pelajaran berikutnya, tidak ada satupun ulama yang menguasai semua sunnah. Tidak ada satupun ulama yang menguasai semua sunnah. Tidak ada. Ini mustahil. Jadi tidak ada seorang ulama pun, baik dari kalangan para sahabat atau yang setelahnya, yang menguasai semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi perintah meletakkan tangan di atas lutut ketika rukuk. Perintah meletakkan tangan di atas lutut ketika rukuk. Artinya dipegang dengan erat ketika rukuk supaya sujudnya tumakninah dan mantap. Demikian, wallahu taala a'lam. Bab berikutnya. Jam berapa Bang Januri? Kurang berapa? Iya, satu hadis lagi. Babun ma yuqalu fir ruku'i was sujud. Bab doa ketika rukuk dan sujud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca doa ketika rukuk dan sujudnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ia ta'awwalul Qur'an. Beliau mentafsirkan Al-Quran. Sekarang pertanyaan, Al-Quran apa yang ditafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Surat apa kira-kira? Surat apa? Mas Iqbal. An-Nasr. Surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih subhanaka Allahumma rabbana bihamdi rabbika. Di sini membaca apa? Wa bihamdika wastaghfir Allahumma firli. Bertasbihlah, memuji kebesaran Tuhanmu, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba. Maksud surat An-Nasr itu apa maksudnya ya ikhwah? Siapa yang tahu maksud dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Maksud surat ini apa? Untuk apa? Dekatnya kematian Rasulullah. Iya. Ayat ini, surat ini adalah surat pengumuman dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah maksud dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksud surat ini adalah pengumuman
dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan beliau memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, dan memperbanyak istighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, menafsirkan ayat ini di dalam sujudnya, di dalam rukuknya beliau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disunnahkan memperbanyak doa ini ketika ruku dan sujud. Disunnahkan memperbanyak doa ini ketika ruku dan sujud. Atau bisa dikatakan ini adalah doa yang paling afdal ketika ruku dan sujud. Doanya macam-macam. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, dan doa-doa yang lain. Tapi yang paling afdal adalah doa ini. Kenapa paling afdal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membacanya. Kenapa paling afdal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya memperbanyak doa ini. Ini doa ini adalah doa yang terakhir dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Ketika ruku, doanya membaca subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Demikian. Pelajaran berikutnya fihi al-ikthar al-hathu alal ikthar minal istighfar fi akhiril umur. Anjuran memperbanyak istighfar ketika berada di usia lanjut. Semua orang itu pasti meninggal dunia, pasti. Kecil, muda, kecil, besar, tua, muda, meninggal. Apalagi yang tua, apalagi yang sudah berada di usia melewati 70 tahun. Dalam memperbanyak istighfar, dalam memperbanyak istighfar. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi masyru'iyatu al-istighfar ba'dal ibadah. Dianjurkan memperbanyak istighfar setelah beribadah. Jadi lihatlah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjihad, yang berdakwah siang malam, pagi petang. Ketika ditolong oleh Allah, Allah tidak memerintahkan berpesta pora, tapi Allah memerintahkan memperbanyak istighfar. Jadi ayat ini ayat tentang kemenangan. Apabila datang kemenangan dan orang-orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, maka pestalah, merayakan perayaan dan seterusnya. Kemudian atau long march ya, dan seterusnya. Tidak ada ayatnya. Fastaghfir. Apabila dimenangkan oleh Allah, beristighfarlah. Ini diambil faedah, disyariatkan istighfar setelah berjuang, setelah beribadah, setelah berdakwah, setelah berjihad. Setelah sholat, apa doa yang pertama kali kita baca? Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Setelah membaca Al-Quran,
Setelah menghadiri majelis taklim, apa doanya? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ngaji, kita ngaji. Ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini menunjukkan disyariatkannya istighfar setelah ibadah. Setelah wukuf di Arafah, setelah mabit di Mina, setelah mabit di Muzdalifah, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian berangkatlah, bertolaklah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan beristighfarlah. Mari istighfar banyak ya Allah di wukuf Arafah. Ketika di Mina banyak istighfar. Ketika di Muzdalifah istighfar, saiki istighfar lagi. Ini menunjukkan disyariatkannya istighfar setelah apa? Beribadah. Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Masjidil Haram, masjid yang paling makmur di muka bumi. Nabi Ibrahim setelah membangun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sekarang enggak sih membangun masjid langsung Mekahnya. Gak beristighfar. Nabi Ibrahim setelah membangun Masjidil Haram bertobat, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelah beribadah di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan yang terakhir diperintahkan memperbanyak istighfar. Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang agung. Kesimpulannya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan perintah istighfar setelah beribadah. Supaya apa? Supaya kita tidak ujub dengan ibadah kita. Supaya Allah menerima amal yang kita kerjakan. Supaya jika ada kekeliruan di saat beribadah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang umurnya semenjak diutus menjadi nabi digunakan untuk berjihad, berjuang, berdakwah, di akhir-akhirnya Allah memerintahkan memperbanyak istighfar. Fastaghfir atau wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar sampai rukuk dan sujudnya pun beliau memperbanyak istighfar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mohon udzur teman-teman agak cepat karena ada jenazah keluarga yang meninggal dunia. Jadi mau tak liburkan. Yang lalu sudah libur, khawatir tambah kita kalau ada udzur dikit-dikit libur. Jadinya kita pengajian nanti suka libur. Sebenarnya kita sudah ingin berangkat tahun Sabtu yang lalu. Bang Joy Nuri sudah menunggu di masjid. Beliau sudah melihat saya, tapi saya pamitan ibu tidak boleh. Akhirnya kita liburkan sementara. Tapi sekarang ini tadi mau tak liburkan lagi karena itu. Maka kita minta pada keluarga untuk menahan jenazahnya. Saya ngaji dulu insyaallah. Setelah itu kita sholatkan sekarang. Demikian. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.